Halo pelaku UMKM, apakah Anda merasa ragu atau bahkan merasa terbebani untuk membayar pajak di masa pandemi? Sekarang, Anda tidak perlu merasa demikian, karena di sini saya mewakili kelompok KKM Pajak 20 akan menjelaskan terkait insentif perpajakan yang diberikan pemerintah, khususnya kepada pelaku UMKM di masa pandemi. Sebelum masuki materi, yuk simak terlebih dahulu latar belakangnya. Nah, seperti yang kita ketahui dan rasakan saat ini, pandemi virus COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, kesehatan, ekonomi, dan berbagai aspek lainnya. Khususnya di aspek ekonomi, pandemi ini sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan tingkat produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai program dan kebijakan guna memulihkan perekonomian nasional. Contoh dari program tersebut adalah pemberian insentif di bidang perpajakan yang akan kita ulas lebih lanjut. Berdasarkan PMK nomor 9 PMK 03 2021 yang kemudian diubah dengan PMK nomor 82 PMK 03 2021, terdapat beberapa insentif pajak, yaitu yang pertama, insentif PPh pasal 21, yang kedua, insentif PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, yang ketiga, insentif PPh final jasa konstruksi, yang keempat, insentif PPh pasal 22 impor, yang kelima, insentif angsuran PPh pasal 25. Lalu yang terakhir, ada insentif PPN. Tetapi pada video kali ini, kita akan bahas lebih lanjut mengenai insentif pajak UMKM, yaitu insentif PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Berbicara mengenai subjek pajak, wajib pajak yang dapat memanfaatkan tarif final ini adalah WP orang pribadi dan WP badan. WP badan dapat berupa koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. WPOP dan WP badan dapat memanfaatkan tarif final ini apabila menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajaknya. Nah, tahun pajak yang dimaksud di sini adalah tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan. Peredaran bruto ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. Penghasilan yang mendapat insentif pajak ini merupakan PPh final yang dikenai tarif 0,5% dari jumlah peredaran brutonya. Dengan adanya insentif ini, pastinya meringankan bagi Anda pelaku UMKM untuk membayar pajak ya. Eits, tapi tunggu dulu. Terdapat syarat lainnya yang juga harus dipenuhi loh. Selain harus memenuhi syarat wajib tersebut, wajib pajak juga harus memiliki surat keterangan berdasarkan PMK 44 PMK 03 2020 dan menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Berikut contoh format laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah dan contoh format surat keterangan berdasarkan PMK 44 PMK 03 2020. Dalam hal surat keterangan telah terkonfirmasi melalui saluran konfirmasi di www.pajak.go.id, pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh pada saat pembayaran. Atas PPh final ditanggung pemerintah tersebut, pemotong atau pemungut pajak wajib membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 82 PMK 03 2021. Nah, Anda yang memanfaatkan kebijakan ini perlu memperhatikan waktu pemanfaatan insentif pajaknya. PPh final yang ditanggung pemerintah ini hanya berlaku sejak masa pajak Januari 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021.
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan surat keterangan untuk memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah kepada Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Setelah jangka waktu pemberian insentif, surat keterangan di atas tetap berlaku untuk pelaksanaan PP 23 tahun 2018. Nah, PP yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah memiliki beberapa kewajiban, yaitu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah yang dimaksud meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP, termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut. Laporan ini dilampiri dengan SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah XPMK nomor 82 PMK 03 2021 jika ada transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak. Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Terdapat konsekuensi jika tidak menyampaikan laporan realisasi. Dalam hal wajib pajak telah memperoleh surat keterangan dan memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah, namun tidak menyampaikan laporan realisasi, maka wajib pajak tersebut tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Dan pilihan pertama, wajib menyetorkan PPh final sebesar 0,5% atas penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Atau pilihan kedua, wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum PPh atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada pilihan pertama, serta dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, maksimal 24 bulan, dari nilai yang terlambat dibayar atas keterlambatan pembayaran PPh final UMKM. Di samping itu, wajib pajak juga akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100.000 atas keterlambatan pelaporan SPT masa PPh final. Untuk lebih mendalami materi, terdapat contoh kasus yang kami sajikan pada video part 2 kami. Jangan lupa klik tautan video di kolom deskripsi ya. Thank you for watching and see you on the next video.